Terbukti mengancam Adam Denny, drummer Superman Is Dead, IGD Aris Astina alias Jering divonis 1 tahun penjara. Kesopanan selama sidang menjadi faktor yang meringankan hukumannya. Perselisihan Jering versus Adam Denny menemui babak akhir. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Jering dengan hukuman 1 tahun penjara dan denda Rp25 juta. Dalam sidang ini, istri Jering, Nura Alexandra, hadir mendampingi sang suami. Salah satu pertimbangan majelis hakim adalah Jering dianggap sopan selama menjalani persidangan. Selain kesopanan, Jering juga telah berupaya meminta maaf kepada saksi korban Adam Denny. Sementara faktor yang memberatkan vonis Jering adalah drummer Superman Is Dead tersebut sudah pernah tersandung kasus hukum. Vonis yang Jering terima lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 2 tahun dengan subsidiar 50 juta. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan membayar denda sebesar Rp25 juta. Dengan ketentuan bila mana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 1 bulan. 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hadir memberikan dukungan kepada Jering, ya ini penting. Dan sebetulnya memang ini adalah perjalanan, ya. Yang saya harapkan Jering kuat karena sudah ada perkara sebelumnya saja. Ini saja catatannya tadi, ya. Dalam hal yang memberatkan hanya satu, banyak yang meringankan. Perkara Jering kontra Adam Denny bermula dari kasus Instagram dirinya yang hilang. Jering menuduh Adam Denny sebagai dalang di balik hilangnya akun Instagramnya. Jering dan Adam Denny pun beradu argumen yang berujung dengan pengancaman. Kini tak hanya Jering yang tersandung kasus hukum, namun Adam Denny juga menjadi tersangka atas kasus pengunggahan data pribadi orang lain di media sosial. Seorang perempuan di Bangkalan Bun, Kalimantan Tengah ditangkap polisi lantaran menipu dengan modus arisan online. Mirisnya pemirsa, pelaku merupakan istri siri seorang polisi. Tercatat pun tidak korban-korbannya. Jadi juga uang tidak kembali. Nanti warga Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat hanya tertunduk usai ditangkap polisi. Ia dilaporkan oleh 3 ibu-ibu yang mengaku ditipu puluhan juta rupiah oleh pelaku. Pelaku yang merupakan istri siri seorang polisi ini beraksi dengan cara memposting slot arisan di status WhatsApp. Setiap peserta wajib menyetorkan uang sebesar 1 juta rupiah sebanyak 19 kali. Para korban kemudian dijanjikan akan mendapat uang sebesar 25 juta rupiah. Namun setelah para korban menyetor pada Januari lalu, Ika menghentikan arisan ini secara sepihak. 12 itu memang diguncang atau dikocok, ya, dikocok dan keluarlah pemenangnya. Namun ya selama beberapa bulan itu 19 bulan kurang lebih itu pihak yang menang itu tidak pernah merasa. Seorang supporter Persebaya Surabaya dikeroyok supporter tim sepak bola lainnya. Korban pun terluka akibat sabetan senjata tajam. Puluhan sepeda motor ini konvoi usai menyaksikan pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Di tengah jalan, kelompok supporter yang menggunakan atribut Arema FC mengeroyok seorang supporter Persebaya. Pengeroyokan diduga dilakukan menggunakan senjata tajam karena korban terluka akibat bacokan. Kasus pengeroyokan di Jalan Imam Sujai, Lumajang, Jawa Timur kini ditangani Satreskrim Polres Lumajang. Polisi hingga kini masih memburu pelaku pembacokan yang telah diketahui identitasnya. Datang satu rombongan kendaraan roda 2 menggunakan atribut Arema. Mereka tiba-tiba berhenti dan melakukan penyerangan kepada korban dan rekan-rekannya. Korban mengalami luka bacok di perut
di lengan, dan di paha. Namun untuk rekan-rekan yang lainnya tidak mengalami luka. Polisi juga masih menyelidiki penyebab pengeroyokan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak terpancing atas peristiwa ini. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Cegah terjadinya gangguan keamanan dan juga ketertiban di dalam lapas hingga masuknya barang terlarang seperti narkotika. Petugas gabungan merazia seluruh kamar sel lapas kelas 2 Sidoarjo. Tak hanya mendapatkan sejumlah barang berbahaya, petugas juga melakukan tes urin kepada warga binaan laki-laki dan perempuan. Razia secara mendadak dilakukan petugas gabungan Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, TNI dan Polri di lapas kelas 2 Sidoarjo. Tidak hanya menggeledah satu persatu warga binaan, petugas juga mengecek setiap sudut kamar sel. Razia dilakukan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di dalam lapas hingga mencegah masuknya narkotika. Petugas melakukan tes urin kepada seluruh warga binaan dan petugas lapas secara acak. Dalam razia tidak ditemukan narkotika, namun sejumlah barang terlarang disita seperti pisau dari sendok, palu hingga kipas angin. Kantor wilayah Satuan Keamanan untuk keliling ke lapas-lapas yang ada di Jawa Timur. Malam ini, saya rasa kegiatan ini kita sudah 2 kali di Lapas Sidoarjo, kelas 2 Sidoarjo, gabungan. Dan malam ini kita melaksanakan kegiatan tersebut untuk menciptakan atau mewujudkan lingkungan lapas kelas 2 Sidoarjo yang kondusif. Razia lapas akan terus dilakukan oleh petugas Kanwil Kemenkumham Jawa Timur untuk memastikan bahwa lapas dan rutan di Jawa Timur aman. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Akagusta, iNews melaporkan. Usai sudah kebersamaan kita di iNews siang hari ini, pandemi akan dilalui dengan saling jaga dan peduli. Mari kita jaga diri dan mengingatkan selalu patuh protokol kesehatan, pakai masker dan jaga jarak. Mari konsisten menjaga imunitas tubuh dengan vaksinasi dan olahraga teratur. Bersama kita menanggulangi wabah COVID-19. Saya Wilson Purba dan rekan saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa esok hari.